Hari ini dalam seri Jelajah Taman Bumi, kita tim Geotur Bojonegoro bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro akan melakukan survei di sisi selatan dari Geopark Nasional Bojonegoro dengan tema Kawasan Gunung Api Purba. Kan bentuknya seperti ini ya, kayak berundak gitu. Kalau misalnya kita melihat dari fenomena geologinya itu ini 1, 2, 3 ini berarti? Atau ini satu rangkaian, tapi patah. Terus ini berarti kan jadi singkat lagi. berangkat gini gitu. Terus di sini kan karena udah jutaan gram. Maksudnya kita tarik mundur, kita trek mundur aja. Sekian tahun yang lalu Bisa. Nah, misalnya ada kereta ini kan nanti bisa di Di bagian selatan, kawasan Geopark Bojonegoro merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Keramat, dan Gajah yang berada pada ketinggian di atas 25 meter di atas permukaan laut. Keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan, Pegunungan Kapur Selatan. Bagian selatan dari Geopark Bojonegoro adalah Pegunungan Kapur, yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Jika dilihat pada dokumen Renduk Geopark Bojonegoro yang kami bawa, titik ini yang berada tidak jauh dari Terminal Betek adalah struktur antiklin. Struktur antiklin sendiri adalah lipatan batuan yang cembung ke atas menyerupai huruf A. Dalam struktur ini lapisan batuan yang lebih tua berada di bagian inti lipatan, sedangkan lapisan yang lebih muda berada di bagian sayap yang menjauhi inti, bentuknya cembung ke atas. Terjadi akibat tekanan horizontal pada lapisan batuan. Titik pertama yang akan kita kunjungi adalah Banyu Kuning Geosite. Lokasi pengamatan ini ada di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, memiliki jarak 53 km dari kota Bojonegoro. Kawasan Banyu Kuning ini diindikasikan merupakan hasil aktivitas aliran dari Gunung Pandan. Hal tersebut dapat dilihat dari singkapan batu yang hadir berupa bantuan breksi dengan metriknya berasal dari batuan beku yaitu andesit yang membentuk suatu pola aliran. Kondisi Banyu Kuning merupakan aliran sungai yang aktif dengan debit relatif kecil, di mana warna kuning merupakan warna yang timbul akibat keberadaan Fe atau besi pada batuan. Pada lokasi ini terdapat bukti adanya manifestasi panas bumi yaitu berupa mata air panas. Jadi dari adanya keluaran air atau air yang berisi belerang ya, atau kandungan unsur kimia itu unsur Fe atau besi gitu. Nah, untuk di Banyu Kuning ini sendiri merupakan berada di bawah atau lereng Gunung Pandan, di mana Gunung Pandan itu terkenal akan batuan-batuan dari batuan andesit, di mana lokasinya batuan andesit itu hanya di sekitaran Gunung Pandan dan tidak banyak ditemukan di lokasi Bojonegoro lain kecuali di sini. Nah, jadi kita bisa melihat kalau misalnya adanya aktivitas
mungkin vulkanik ya, atau dalam artian aktivitas di bawah bumi yang masih aktif yang mengalirkan air yang apa rasanya atau ininya hangat ya. Ikut ini Gunung Pandan yang banyak andesit. Jadi sebenarnya andesitnya yang di sini itu lebih banyak kena oksidasi ya, mungkin ya, apa yang di istilahnya itu. Ini kan berarti teyeng toh yo. Iya. Berarti kuningnya itu kan dari teyeng toh sini. Karena dia Terus kena air kan. kena air ya. 10 mel. Makanya nemplek. Makanya Terus ada ulir-ulirnya ini kan. Nah ini kan, ini kan ada ulir-ulirnya itu kena air itu, sering terkena air itu, dan ini berlangsung sekian lama. Jadi warna yang awalnya aslinya andesit itu mungkin abu-abu dan hitam ya, jadi kuning. Ini proses kita membawa sampel air dan batu dari Banyu Kuning untuk diletakkan dan dipelajari di Pusat Informasi Geologi PIG. Di situ gitu. Nah, untuk Nah ini coba batuan batuannya. itu. Nah, ini ciri-ciri khasnya batu andesit itu kan memang si batuan beku dari perut bumi ya. Nah, itu morfologinya seperti kayak kasar, dan ada juga yang halus dan warnanya ada yang abu, ada yang hitam. Dan ini contoh kalau misalnya batuan andesit itu tidak mengalami atau tidak terkena besi ya, atau campuran dari oksidasi besi dari aliran air Banyu Kuning. Nah, ini ditemukan di sekitar lokasi. Oh, ini andesit asli ya? Ya, Tapi berarti dia di dalamnya sudah ada kandungan besinya? belum nggak bisa kita bilang ada, karena kan batuan andesit itu hanya batuan lava yang membeku ya. Oke. Jadi kemungkinan besar ada, tapi Tidak teroksidasi. belum bisa kita ketahui, karena perlu ada penelitian lebih lanjut kalau misalnya ada kandungan. Artinya ada dua kemungkinan ya. Ini kalau misalnya dia ada tapi tidak teroksidasi, atau yang kedua dia tidak ada sehingga tidak teroksidasi. Iya. Jadi misalkan kalaupun batuan andesit ini di permukaan dan tidak terkena air yang mengandung oksidasi besi yang seperti Banyu Kuning itu, dia sering mengalami penjamuran atau namanya itu patina, yang ada jamur-jamur yang warna putih, hijau, itu di sini semua di permukaannya. Nah, untuk itu, jadi kalau yang ini yang teroksidasi. ya, ini adalah batuan andesit yang ditemukan di sekitar aliran atau gilirnya gilirnya Banyu Kuning itu, yang kena langsung pada batuan andesit. Nah, ini yang merupakan proses yang sering terjadi berulang-ulang kali sehingga menghasilkan kerak ya. Kerak itu berasal dari endapan besi dan juga belerang ya kan? Namun dalam penelitian geologinya di Banyu Kuning lebih banyak kandungan besinya atau Fe itu, unsur Fe itu dibanding belerangnya. Karena ketika perbedaan dengan belerang, ketika air yang dikeluarkan adanya kandungan belerang itu warnanya butek ya, terkesan kayak butek, terus baunya juga khas belerang. Tapi kalau misalnya di Banyu Kuning sebenarnya airnya itu warnanya jernih, dan juga baunya atau aromanya itu lebih khasnya itu lebih seperti aroma besi. Ini yang kata Deo tadi bahwa airnya itu ini sampel air dari Banyu Kuning. Pakai motor. Jadi airnya itu sebenarnya bening. Iya. Tapi karena dia kecampuran sama oksidasi tadi sama karat. Nah ini kan makanya dia menggumpal. Ini kita ambil kemarin. Jadi selisih 1 hari ya. Selisih 1 hari. Iya, karena proses penabrakan dari jaringan batu yang berisi kandungan besi atau kandungan belerang itu sendiri.
Jadi air yang bening awalnya yang itu ketika menggerus semua sisi batuan yang mengandung besi, dan dia menghasilkan ini kayak oksidasi besi itu seperti warna-warna karat. Dan aromanya aroma besi juga, aroma amis-amis besi itulah. Jadi menurut sumber peta lama atau peta geologi lama yang berjudul Peta Geologi Jawa dan Madura karangan Verbeek tahun 1896, di sini terlihat termasuk Gunung Pandan atau di tengah sini merupakan gunung yang relatif sangat tua atau awal Miosen. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau dihitung angka tuh kira-kira seberapa tua ya? Kalau kemungkinan 23 juta tahun sampai 5 juta tahun yang lalu kemungkinan ya. Gunung Pandan jutaan tahun lalu sebagai gunung api dia pernah meletus dan melontarkan batuan-batuan besar andesit yang kemudian kami telusuri dan mencapai radius sekitar 5 kilo dari Gunung Pandan itu sendiri, termasuk yang tadi ada di Banyu Kuning. Jadi sekarang berada di Klino ya, kalau bisa ini. Nah, di Klino itu ada beberapa singkapan batuan andesit atau batuan lahar gunung yang membeku. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di situ adalah Gunung Pandan. Nah, Gunung Pandan itu merupakan gunung purba yang berada di Bojonegoro yang mungkin sekarang udah nggak aktif lagi untuk aktivitas vulkanologinya, namun bisa dilihat dari aktivitas masa lalunya. Ibaratnya masa lalu di Gunung Pandan itu dalam masa lalunya sudah berjuta-juta tahun yang lalu itu mengalami aktivitas yang sangat aktif, di mana adanya beberapa lahar, terus tadi yang di Banyu Kuning itu yang sekarang masih aktif juga, terus adanya singkapan dari batu-batuan andesit yang bekas dari Gunung Pandan itu sendiri. Nah, kalau lihat di sini itu adalah contoh dari batu-batuan andesit yang sekarang sudah masih bisa terlihat, di mana batu-batuan itu bersifatnya bentuknya atau morfologinya itu masif dan bentuknya besar-besar ya, seperti yang di gunung-gunung api lainnya gitu, kayak Gunung Merapi di Jawa Tengah itu sendiri, dan Gunung Merbabu juga. Di lereng-lerengnya itu juga terdapat singkapan-singkapan batu-batuan andesit yang besar. Jadi diperkirakan luluan lavanya atau luluan dari tekanan di dalam laharnya itu membawa semua material-material vulkanik termasuk batuan dan lava itu sangat besar energinya yang dilepaskan pada Pandan yang purba ya, kalau bisa dilihat. Yang sekarang kita bisa, kalau sekarang Gunung Pandan itu lebih condong sebagai destinasi wisata andalan, terutama di Bojonegoro untuk pendakian. Nah, itu tingginya kalau nggak salah sekitar 800 sampai 900 mdpl. Di kebanyakan daerah di Bojonegoro kita terbiasa dengan air yang mengandung kapur, sehingga kalau di keran atau apa begitu dia dengan mudahnya berkerak begitu ya. Nah, ini kita di Klino itu airnya itu sangat jernih dan tidak memiliki kandungan kapur. Hal ini dipengaruhi oleh bahwa struktur batuan di Klino itu dipenuhi oleh batu andesit dari gunung berapi purba. Tidak seperti kebanyakan di Bojonegoro yang struktur batuannya adalah struktur batuan kapur.
Ini lagi viral.